Salam budaya. Kita ketemu lagi di Medan Sore-sore, sebuah konsep program yang kali ini dalam versi YouTube. Kita juga punya versi tidak YouTube, diantaranya ya macam-macam lah. Dan kali ini kita akan ngobrolin soal Kecamatan Sekar bersama seseorang. Dia pegiat sastra, dia pegiat budaya, dia juga secara pribadi saya kenal dia tertib dalam hal mendokumentasikan sesuatu, baik itu dalam karya tulis, foto ataupun apa. Dan namanya Suwandi Adi Suroso, orang Purwosari. Adalah yang saya tahu dia sejak orang yang pertama yang mempopulerkan negeri atas angin sebelum disentuh oleh desa. Itulah kenapa kita ngobrolin soal Sekar, dan ternyata banyak hal mengejutkan. Soal mempopulerkan tadi bisa kalian cari di Google, keywordnya Suwandi Adi Suroso. Jejak digital terakhir yang Rahman temukan adalah tahun 2014. Dia ngirim foto-foto atas angin sebelum dia papakan ke Detik, pokoknya ke media massa mainstream lainnya. Dan itulah, yang penting ini adalah Medan Sore-sore. Konsepnya konsep santai, jangan dijadikan pakem, jangan dijadikan sesuatu yang serius. Ini tentang pendapat seseorang, tentang yang dia ketahui, dan tentang yang mereka yakini. Saya Rahman, kita di Medan Sore-sore, kelompok kerja kebudayaan Bojonegoro. Seputar Sekar dulu, seputar Sekar. Iya. Biasanya wong itu kalau cari sesuatu tentang daerah itu biasanya menerjemahkan kan di nama dulu. Iya. Kira-kira Sekar itu piye? Nek Sekar iku tembung kan tegese kembang. Kembang. Iya. Neng desa Sekar kene ana punden. Pesareane Mbah Kembang Joyo. Oh, namanya Iya. Mbah Kembang Joyo apa Sekar Joyo? Kembang Joyo. Di desa Sekar. Di desa Sekar. Di desa Sekar. Saka pesareane panjenengane Mbah Kembang Joyo, saka asmane panjenengane Mbah Kembang Joyo, laladan tlatah wilayah sing panjenengane nate netep ning kono akhire dijenengi Sekar. Sing tegese padha karo kembang. Awalnya dari desa berarti. Iya, Desa Sekar yang buka adalah Kembang Mbah Joyo. Kembang Joyo. Mbah Kembang Joyo. Itu ada tahunnya enggak? Nek Kira-kira taune durung atau ngerti ya. ciri khasnya, pundennya ciri khasnya apakah Mataram kuno, Nggih, Majapahit atau Mataram Islam? sekitar Mataram. Mataram Islam. Mataram Islam. Berarti zaman Sunan-Sunan itu. Ya, zaman Sunan-Sunan sakwise neneng daerah Jawa Tengah iku ana Kyai Pengging. Saka putrane Kyai Pengging iku ana putrane sing asmane Raden Joko Mursada. Panjenengane uga netep ning wilayah sekitar Sekar kene, kidule Klina, ning daerah sing jenenge desane daerah Bendo Asri. Dhisik melu desa Tritik, saiki dadi desa dhewe Bendo Asri, melu Nganjuk. Oh, sana. Iya, ana pesareane panjenenganipun Raden Joko Mursada karo garwane Nyai Gendrosari. Oh, Gendrosari. Iya. Saya pernah dengar itu, Gendrosari. Iya. Berarti Kembang Joyo itu putranya masih keturunan dari Kyai Pengging. Kemungkinan demikian itu karena masih dalam jalur itu dari Kyai Pengging ke Raden Joko Mursada, kemudian putra-putranya banyak yang berdiam di wilayah keturunannya, Sekar, keluarganya Iya. terus kawin beranak pinak Iya. itu ya. di daerah Sekar, di daerah Bendo Asri, kemudian sekitar Gondang juga. Makamnya beliau yaitu tadi Raden Joko Mursada ada di Gunung Gambir. Ini gunung gede timurnya itu. Oh, yang kecil itu. Yang kecil itu Gunung Gambir. Oh, itu ikut Nganjuk ya? Itu ikut Nganjuk wilayah sini. Perbatasan dengan Kerondonan berarti. Ya, perbatasan dengan Kerondonan. Terus kalau sama Diponegoro tua mana, Pak?
Ya, tua Kembang Jaya. Kira-kira. Kalau Kembang Jaya lebih tua dari Oh, sebelum ya, sebelum Diponegoro. Diponegoro kan 1800-an. Sebelum Sosro Dilogo. Sebelum Sosro Dilogo. Sosro Dilogo kan 1800-an. Ini zaman Kiai Pengging zaman awal-awal Demak itu ya. 16 apa Ya 16. 1600-an. Itu kan dari Demak, Raden Patah, kemudian Pati Yunus, kemudian Raden Trenggono, kemudian punya menantu Adi Wijoyo atau Joko Tingkir. Masa-masa Tapi sebelum Diponegoro. Nggih. Berarti ya zaman-zaman Sunan Kalijogo. Iya, Sunan itu. ya. Tapi di sini nih ada nggak peninggalan Islam gitu, ada nggak? Kalau Islam kan cirinya kan selalu di pantai. Nggih. Nah, kalau di sini itu ada nggak di Sekar ini terutama? Kalau peninggalan Islam di sini saya belum tahu ya. Tapi kalau peninggalan Candi Hindu Candi Hindu ada. di mana? Ya di wilayah Klino. Candi Wisnu di sana Oh, ada. ada ya? Ada. Tinggal apa? Pondasi. Pondasinya. Batu apa? Batu andesit. Oh, berarti sebelum Majapahit. Sebelum ya sekitar era Majapahit akhir. Majapahit akhir. Sama dengan itu di Candi Sukuh yang di Karanganyar. Candi Wisnu ya. Candi Wisnu. Kenapa kok dinamakan? Ada makarannya itu Makara Wisnu. Oh, ada prasasti-nya. Bukan prasasti. Ciri khas ukirannya ya. ya. Makara di era Wisnu. Yang arahnya ke agama Hindu Wisnu. Hindu aliran Wisnu. Oh gitu. Iya. Berarti yang terakhir Majapahit Iya, terakhir. Majapahit terakhir. Kan ada yang ke aliran Siwaisme, kemudian Wisnu, kemudian Brahma Di desa di Klino. Klino. Iya. Berarti sana. Iya, sana itu. Perbatasan Kerondonan lagi. Perbatasan Kerondonan lagi. Cuman tempatnya di mana lokasinya maaf. Masih disembunyikan Iya, lah, ya, karena jangan. belum ada jaminan keamanan sehingga saya belum bisa explore. Itu banyak yang tahu. Ya, Petaninya kalau warga setempat di sana kan hampir semua kawasan yang kosong itu kan petani, baik Iya. itu petani, baik itu LMDH kan. Iya. Artinya kan tentu saja di situ ada yang garap kan. Heeh. Heeh. Itu bukan di lahan pertanian. Hutan. Itu. Tapi tetap ada petaninya walaupun di Iya. hutan ya. Kemudian peninggalan megalitikum juga banyak di sini. Yang paling kental megalitikum kan banyak. Kalau batu itu kan jelas megalitikum. Iya. Cuman batu yang belum diolah. Kalau yang di sini apakah batu yang sudah diolah? Dolmen menhir. Menhir ya. Jadi Iya. bentuknya yang gini. Ya, balok-balok batu. Oh, balok. Iya. Balok itu apakah yang kalau ada yang di bagian sana itu biasanya buat yang pancang gajah. Seperti itu, makanya ukurannya segini, Iya. bentuknya berdiri. Iya. Oh, iya. Kalau saya baca-baca itu memang untuk parkirnya gajah. Parkirnya gajah. Karena dulu katanya sih angkutannya pakai gajah. Terus kalau zaman Majapahit selain Wisnu itu tadi Candi Wisnu Candi Wisnu Prasasti di Sekar. Oh, Prasasti Sekar itu. Prasasti Ya? Sekar itu. Selain Majapahit, megalitikum. Jadi lengkap ya, megalitikum terus Majapahit. Majapahit. Kalau ada Majapahit berarti sebelumnya ada juga kan? Zaman-zaman Kalingga, Ngloram atau apa? Kalau Kalingga kan di Jawa Tengah, Ngloram kan di daerah Cepu. Kalau era Singasari di sini Singasari. belum tahu ya kalau era Singasari. Cuman yang Majapahit itu titi mangsanya ya di Prasasti Sekar era Hayam Wuruk itu. Terus sekarang baru saya kemudian tahu Prasasti kemudian Candi Wisnu, Candi Wisnu. yang mungkin seera dengan Candi Sukuh. Karena dari batuan-batuan yang ada ngarahnya ke model-model bukan candi yang kompleks sebagaimana yang ada di Cuman wilayah seperti monumen gitu. iya seperti wilayah Malang dan kawasan Kediri dan sekitarnya, tapi modelnya seperti monumen yang piramid gitu ya, dari batu-batuan pondasi yang ada dan sekitarnya yang ada. Berarti Gitu. kotak-kotak sudah batunya, Pak? Di kota-kota. Kotak-kotak ya? Iya. Nggak diambil itu, Pak? Kira-kira. Alhamdulillah tidak, masih terawat. Terus itu kapan, Pak, ditemukan? Saya ke sana itu terakhir tahun 2015. Sebelumnya itu juga masyarakat setempat udah banyak yang tahu. Tapi gak spiro direkan lah ya. Enggak, ya. Kemudian ada lagi yang sayang. Itu ada patung Kiai Derpo dulu di Oh, sini iya, sebenarnya. Tapi sayang raib. Kalau patung itu kan berarti sebelum Mataram Islam kalau patung. Kalau zaman Mataram Islam kan relatif tidak boleh, Pak ya.
Iya, ya. Berarti kan ya mungkin Majapahit juga. Mungkin Majapahit atau Akhir-akhir mungkin Majapahit. akhir-akhir Majapahit atau mungkin sekitar awal-awal Demak gitu. Oke. Gitu. Yang di sini ya, Derpo itu yang di Gunung Gede itu ya, Iya, Gunung di Pandan. Gunung Gede. Itu. Kalau Jonoporo Kalau Jonoporo di Deling di sini. lebih muda lagi. Lebih muda lagi itu setelah Kolonial. era perang Diponegoro. Oh, Iya. iya, kolonial. Beliau adalah prajurit Pangeran Diponegoro Oh. bersama Raden Atas Aji. Setelah Pangeran Diponegoro karena tipu muslihat Belanda kemudian diasingkan, banyak pasukan beliau yang kemudian uzlah mengasingkan diri, kemudian menetap di wilayah Monconegoro Wetan sekitar Jawa Timur. Berarti ya ngungsi atau mengamankan diri lah. Mengamankan diri, Atau kemudian karena- melakukan syiar agama juga. Oh, iya, iya. Ada di sini banyak, di Raden Jonoporo di sini, Raden Atas Aji di sekitar sini, kemudian di wilayah mana itu ya, Gondang, sekitar Tretes itu juga ada. Mayang Itu kalau Tretesnya. bukan Tretesnya yang Gondang, ikut Oh, anu, desa ikut Nggonbedas. Pragelan. Oh, ikut Pragelan. Nah, Pragelan yang dekatnya air terjun itu loh. Ya. Itu ada makamnya beliau, kemudian makam kudanya juga, sama mungkin pengikutnya ada di situ. Di Pragelan ya. Di Pragelannya yang itu ada air terjun apa Pragelan ya? kan itu, Pak. Iya, Itu ya. yang Dipo atau apa gitu loh. Kalau tidak salah Air namanya. terjun ada ya. Ada di situ. Kalau saya belum pernah ya Iya. air terjun ya. Di daerah Bluru Tretes itu. Dusun Bluru, Dusun Bluru. KPH Tretes. Kalau KPH Tretes, desanya Pragelan. biasanya Pragelan. Ya situ itu Iya, ya. Kembar, sekitar situ kan. Sekitar Pragelan. itu Gunung Lawang itu. Nah, Sekitar Gunung Lawang itu. oke. Iya. Kemudian setelah itu Atas angin. Oh, Atas Angin. Ini Ini kan nama kawasan, bukan nama apa-apa. kawasan. Nama kawasan Atas Angin diambil dari nama Raden Atas Aji tadi. Oh, Atas Aji. Berarti muda. Muda ya, Muda. era Pangeran Diponegoro. Kalau yang megalitikum yang semacam menhir itu apakah di lembah atau di 2015 saya masih menjumpai itu di kaki bukit. di lembah berarti. Di ya? lembah Di itu. ya. Iya, iya. Ini kan dulu ceritanya katanya orang-orang geologi. Heeh. Ini kan lautan yang datarannya terangkat. Terangkat, Nah, seperti itu. Iya. Berarti kalau masa-masa itu kalau baca dari sejarah geologi Iya. itu kan setelah dinosaurus. Iya. Ya, terangkatnya kan setelah dinosaurus. Dinosaurus. Berarti itu menhir itu ya setelah dinosaurus kan? Ya, menhir kan peninggalan dari prasejarah itu. Praaksara ya. Ya, praaksara dari manusia-manusia purba yang kemudian peninggalannya ada yang berupa sarkofagus peti mati, ya. Peti kalang itu Peti ya. kalang itu. Ada di sini Di sini itu. ada juga. Itu tapi penemuannya masih wilayah Nganjuk. Oh, Di masuk Nganjuk. selatannya gunung, deretan gunung Kendeng Tengah itu. Itu berarti lempeng batu ya. Lempeng batu seperti lumpang gitu. Yang ditoto seperti lumpang. Iya, Ada bawahnya ruangan, cekok. ada ruangannya. Iya, Yang biasanya buat makam ya. iya buat peti mati itu. Kalau di sini belum ada nemu ya. Kalau di sini belum. Hmm. Iya. Kemudian di sini ini ada situs Watu Jogo itu. Di mana? Di baliknya bukit ini. Masuk. Masuk wilayah enggak, masuk wilayah Ska, desanya Bareng. Ini kan Desa Deling. Ini Desa Deling, ke barat sana kan ada Desa Oh. Bareng. Itu utaranya ada Gunung Kendil, di bawahnya Gunung Kendil itu di Gunung lerengnya. Kendil bukan itu, Pak? Oh, itu Gunung Lawang. Satunya Lawang, satunya Kendil, bukan ya? Ada di sana juga kayaknya dinamakan Gunung Kendil juga di sana itu. Katanya orang-orang sana loh ya, Iya. orang-orang sana itu yang satunya itu Gunung Kendil, Iya. satunya Gunung Lawang. Lawang. Oh, Tapi ngerti. orang biasa menyebut mereka satu gunung. Satu katanya. Gunung Lawang. Iya, kayak yang itu katanya itu namanya Gunung Batok. Iya, iya. Tuh yang sebelah situ. Iya, iya. Berarti sana juga ada Gunung Sana. Kendil. Iya. Itu situs Watu Jogo itu sebagai ya semacam tanah lapang, kemudian ada artefak-artefak untuk latihan perang. Artefaknya apa bentuknya? Berupa seperti benteng kecil gitu loh, Dari batu. dari batu. Itu masa Raden Sujonoporo dan Raden Atas Aji. Jadi beliau setelah uzlah dari sekitar Jawa Tengah sebagai pengikut Pangeran Diponegoro, kemudian ke daerah sini,
mendirikan situs Watu Jogo sebagai tempat untuk latihan perang dan jaga-jaga menghadapi serangan komunis Belanda. Gitu. Kalau gapura zaman dulu ada nggak ya? Kalau gapura zaman dulu belum, enggak. Kalau kebudayaan sini apa Pak? Masyarakat sini? Kalau kebudayaan seni dari Bobol itu ada kelompok Tayub Pak Sukemi, Tayub Wahyu Iromo itu. Kemudian jaranan ada juga Reok itu juga itu. Deling di sini ada juga kelompok Pujonggo Laras. Apa itu? Tayub juga. Tayub. Iya. Terus kemudian mana lagi? Iya. Di Klino kayaknya ada juga di Klino. Kalau yang namanya apa? Gubernur Jawa Timur yang pertama itu di gimana? sana di Deling. Deling kan ke sana, Pak? Iya, Deling sana. Tapi yang ke sana ya, dekat sungai itu ya? Yang jalan raya itu, ada balai desa. Utaranya balai desa kan ada perempatan itu. Itu masuk ke timur itu. Berarti menuju ke arah sungai itu. Menuju ke arah sungai itu dulu kediamannya Raden Tandiono Manu. Residen Bojonegoro. Iya, pada waktu 1945 Surabaya jatuh Belanda, akhirnya ibu kota provinsi Jawa Timur kan berpindah-pindah. Harus tetap eksis ini provinsi. Pemerintahnya juga harus tetap jalan walaupun harus berpindah-pindah tempat. Salah satunya adalah di Deling di sini, di kediamannya Raden Tandiono Manu. Berapa lama di sini? Sekitar 10 hari kalau tidak salah itu. 10 hari. Dari sini kemudian berpindah ke daerah Sawan, Madiun. Artinya di seluruh Bojonegoro. Iya. Yang sempat berkantor secara gerilya itu hanya di sini. Ya, di sini di Deling di sini. Kemudian jauh sebelum itu pada masa Hamengkubuwono II, Mataram Islam. Ya, menantunya yaitu Raden Ronggo Prawiyodirjo mengadakan perang yang cukup dahsyat terhadap Belanda dan beliau akhirnya gugur di wilayah Sekar sini. Raden Ronggo Prawiyodirjo III. Menantunya Hamengkubuwono kedua. Iya. Beliau gugur di ujung tombaknya sendiri yaitu Kiai Tombak Kiai Blabar. Yang akhirnya beliau dimakamkan di. Berarti tombak pusakanya yang membunuh dia pusakanya sendiri. Mirip Ken Arok ya? Iya. Ken Arok sama Empu Gandring itu ya. Cuman kan konteksnya berbeda. Ya beliau kan Raden Ronggo Prawiyodirjo kan melawan Belanda itu. Makamnya dimakamkan di sekitar daerah Magetan di Gunung Larangan kalau tidak salah itu Raden Ronggo Prawiyodirjo. Turunannya Samin lari ke sini. Kemudian gubernur juga sempat lari ke sini. Kemudian anak buahnya Diponegoro juga lari ke sini. Kemudian tadi Hamengkubuwono juga lari ke sini. Tampaknya ini tempat pelarian, Pak ya. Daerah di satu aman. sisi bisa jadi dikatakan sebagai tempat pelarian, tapi di sisi lain Sekar adalah daerah yang cukup menggambarkan fragmen heroisme kepahlawanan Bojonegoro. Gitu. Di sini banyak perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sini atau leluhur-leluhur yang ada di sini untuk bangsanya. Ya mungkin karena itu tokoh yang lari ke sini kemudian mengobarkan semangat orang di sini untuk melawan zaman Belanda. Kalau zaman Majapahit minimal kalau yang dibaca itu yang disampaikan tadi ada Candi Wisnu, ada Prasasti Sekar, kemudian konon katanya di Bojonegoro entah di mana itu pembuatan cat bank itu bedilnya Majapahit itu. Konon katanya seperti itu. Kalau melihat topografinya ini Pak, kalau zaman dulu mungkin berkuda ini kan juga susah ini di sini. Iya kan? Iya. Hanya bisa jalan kaki. Wilayahnya naik turun pegunungan. Makanya termasuk budaya apakah enggak itu jalan kaki di sini? Budaya jalan kaki kalau biasanya kan pada apa ya? Ke sawah. Ke sawah jelas jalan kaki. Kemudian banyak dari warga sini sekolahnya dulu kan di sini wilayahnya dari wilayah Ambon ya.
masih wilayah Ngambon kan di sini. Apa? Kalau istilah pembagian pemancahan kecamatan Iya, kan. Ini kan baru ada sekitar tahun 1995 atau sebelumnya itu. Enggak, dipecah jadi menjadi semacam kecamatan OPT ya? Iya, menjadi kecamatan tersendiri, kecamatan Sekar itu. Kalau dulu Sekar ikut mana? Ngambon itu. SMP-nya itu SMP ikut Ngambon. Jadi warga sini banyak yang sekolah kalau tidak ke Karangjati, ke Caruban atau ke Ngambon. Kalau ke Ngambon biasanya itu dulu masih ada itu kereta relnya itu masih ada itu sekitar Dawe, Lori itu Dawe ke arah utara tembusnya Ngelampin itu. Dawe itu mana? Dawe Bobol. Iya. Jadi warga sini yang akan sekolah ke Ngambon biasanya kalau tidak jalan kaki juga naik lori dari Dawe ke Ngelampin gitu. Bobol ya. Kita salut lah perjuangan sama warga-warga yang ada di sini, semangatnya luar biasa itu. Itu agak nyambung. Jadi kemarin waktu Medander, the corner of Majapahit, salah satu kawasan yang disebut secara kasusastraan itu kawasan Kecamatan Ngambon berdasarkan prasasti Kosambian. Nah, itu berarti kan ternyata Sekar di mana ditemukan prasasti Sekar dulu masuknya Ngambon. Nah, ini baru nyambung kan. Yang kemarin-kemarin karena tidak banyak dialog akhirnya ya aja. Berarti ada yang paling penting itu sebenarnya Candi Wisnu itu ya. Candi Wisnu ya. Yang nemu siapa, Pak? Masyarakat setempat udah banyak yang lapor dulu itu. Itu ikutnya kerondonan ya? Ikutnya Klino. Iya. Ya mudah-mudahan lah dinas Disbudpar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro ada atensi untuk hal tersebut atau yang lebih atasnya aja. Kalau yang misalkan BPCP Trawulan ya. Itu besarnya seberapa, Pak? Pernah ke situ ya? Pernah 2015 saya ke situ. Enggak begitu luas kok. Ya mungkin seareal ini. Sudah kelihatan sudut-sudutnya? Di Puncak Bukit. Enggak, makanya sudut bangunannya. Ada. 4 gitu ya? Iya. Jadi sudah kotak gitu ya? Model kotak gitu. Ada. Ya sekarang tinggal fondasinya itu. Tinggal kotak gitu ya. Gitu. Tapi ada bekas bangunan di atasnya ya? Jejaknya misalkan kroa gitu. Kira-kira tinggal batu yang berserakan di bawah maksudnya. Batu yang berserakan di tanah gitu. Itu maksud saya. Gitu. Yang batu kotak itu berarti yang sudah tidak terbentuk gitu sudah maksudnya? Ada terbentuk. Maksudnya nggak ada sudut bangunan gitu, nggak ada ya? Nggak kelihatan, tapi batunya berserakan gitu. Kalau digali kira-kira? Ya bisa jadi gitu. Artinya gini loh, artinya tidak kelihatan struktur bangunan, sudah nggak kelihatan sama sekali? Struktur bangunan nggak kelihatan. Hanya batu yang berserakan, tapi ngarahnya ke pondasi ini. Bentuk badan yang jatuh ke badan yang rubuh kemudian rubuh bersama-sama. Iya. Berarti tengahnya bolong gitu ya? Iya, itu. Ya. Tapi jelasannya ya, potongannya dari potongan zaman dulu ya? Iya. Bukan pakai geraji itu ya? Bukan. Oke. Atas angin kita ada di atas angin. Sore-sore. Pangan